Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu software yang biasanya banyak digunakan, terutama di aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Excel. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah versi 2016. Oke, sebelumnya sudah saya bahas pengenalan dari Microsoft Excel. Berikut fungsi dasar dari Microsoft Excel, terutama yang banyak digunakan di aritmatika. Nah, untuk yang sekarang saya akan bahas tentang fungsi teks di Microsoft Excel 2016. Oke, untuk pembahasan materi yang nantinya akan dibahas, yang pertama tentang penggunaan fungsi teks, berikutnya nanti ada latihan, berikut tadi kasus langsung dari Microsoft Excel-nya. Oke, seperti yang sudah kita tahu, Microsoft Excel merupakan program yang diprioritaskan sebagai pengolah data angka. Kalau Microsoft Word lebih digunakan untuk mengolah data biasanya, tapi untuk yang Microsoft Excel memang digunakan untuk mengolah data angka. Oke, bagaimana dengan data dalam bentuk teks? Excel menyediakan beberapa fungsi teks yang dapat membantu Anda mengolah data teks tersebut. Ini yang salah satu fitur yang ada di Microsoft Excel. Contoh seperti yang fungsi yang banyak digunakan, biasanya ada fungsi left, biasanya akan mengambil teks dari sebelah kiri. Selanjutnya fungsi mid di sini akan mengambil teks dari kanan dari teks yang ada. Selanjutnya ada fungsi rect di sini nanti akan mengambil fungsi teks dari sebelah kanan. Dan beberapa fungsi teks yang lainnya yang nantinya akan saya bahas di materi-materi selanjutnya. Oke, saya akan bahas satu persatu untuk fungsi left. Fungsi left di sini digunakan untuk mengambil karakter, baik itu huruf atau tanda baca, dari sebelah kiri pada alamat sel sumber. Jadi nanti di Microsoft Excel itu ada yang namanya baris dan kolom. Pertemuan antara baris dan kolom itu yang disebut dengan sel. Oke, hasil yang ditampilkan berupa karakter yang nantinya akan diambil dalam artian hasil data teks yang nantinya akan diambil. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita menggunakan sama dengan, fungsi sama dengan, selanjutnya left, berikutnya teks yang nantinya akan dijadikan sumber referensi. Berikutnya ada berapa karakter yang akan kita gunakan, baru nanti kita tutup. Oke, keterangannya teks di sini merupakan alamat sel yang berisi data teks yang akan kita ambil karakternya dari sebelah kiri. Berikutnya nomor karakter di sini, number of karakter merupakan karakter yang nanti diambil dari sebelah kiri. Berapa banyak karakter yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya ada fungsi rect. Fungsi rect di sini, fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter, huruf atau tanda baca atau simbol khusus dari sebelah kanan pada alamat sel sumber. Oke, kalau tadi yang fungsi left dia akan mengambil dari sebelah kiri, kalau fungsi right dia akan mengambil dari sebelah kanan. Hasil yang ditampilkan berupa karakter, yang diambil berupa hasil data teks. Ya, sintaknya kurang lebih seperti ini, sama dengan right, berikutnya teks yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi. Selanjutnya number of karakter, ada berapa banyak karakter yang nanti akan digunakan. Sama untuk teks di sini merupakan alamat sel yang berisi teks yang akan diambil karakternya dari sebelah kanan. Sedangkan number of karakter di sini karakter yang nantinya akan diambil dari sebelah kanan. Berapa banyak karakter yang nantinya akan diambil dari sebelah kanan. Yang terakhir ada fungsi mid di sini untuk mengambil sejumlah karakter yang berada di tengah karakter lainnya. Hasil yang ditampilkan berupa karakter yang kita ambil. Nanti hasilnya adalah hasil data teks. Sintaknya mid sama dengan mid, berikutnya teks yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber, sebagai acuan. Selanjutnya star number. Star number di sini merupakan teks tersebut ada di urutan keberapa gitu. Star number di sini adalah angka yang menunjukkan karakter akan diambil dari karakter keberapa. Hitung dari kiri. Jadi karakter yang nanti akan diambil ada di urutan keberapa dari sebelah kiri. Selanjutnya number of karakter, berapa banyak karakter yang nanti akan diambil. Oke, langsung saja saya akan buka contohnya. Contoh saya punya data seperti ini. Ini datanya. Oke, ini data pertama, data kedua, dan seterusnya. Saya buat perhitungan, saya buat rumus untuk penomoran secara otomatis.
Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya data di sini ada 6 data. Yang pertama KJ minus 32 minus 001. Selanjutnya PL minus 42 002. Di sini nanti akan saya gunakan fungsi left, mid, dan right. Fungsi left di sini nanti saya akan ngambil 2 huruf awal dari sebelah kiri. Sedangkan mid di sini saya akan mengambil huruf ketiga. Yang akan saya ambil adalah 2 huruf, yaitu 32, 42, 52, dan seterusnya. Sedangkan fungsi right di sini saya akan ngambil 3 huruf dari sebelah kanan. Oke, langsung saja untuk yang fungsi left di sini kita bisa menggunakan fungsi left. Oke, di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya buka kurung. Teks yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi. Selanjutnya kita bisa menggunakan titik koma atau koma. Ada berapa banyak karakter yang akan kita ambil? Saya akan mengambil sebanyak 2 karakter. Nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yang lainnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke, fungsi mid di sini saya akan mengambil angka 32, 42, 52, 62, 72, dan 82. Berarti karakter ketiga yang akan saya ambil sebanyak 2 karakter. Sama dengan mid, buka kurung, teks yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan, karakter keberapa? Karakter ketiga sebanyak 2 yang akan saya ambil. Oke, sebanyak karakter keempat ya, karakter keempat sebanyak 2 yang nantinya akan saya ambil. Oke, baru nanti kita tarik seperti ini. Selanjutnya fungsi rect hampir sama, yang akan saya ambil adalah 3 huruf dari sebelah kanan. Right, di sini sudah ada fungsinya right sama dengan right, nanti ada nih right. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya sel yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi, ada berapa karakter yang akan saya gunakan? Ada 3 karakter. Oke, nanti tinggal tarik ke bawah, kurang lebih seperti ini. Oke, contoh lain. Di sini saya membahas tentang studi kasus data tiket PO pahala kencana. Oke, untuk fungsi left di sini saya akan diambil dari 2 digit dari awal dari kode tiket. Berarti yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi berarti kode tiket. Fungsi mid diambil dari digit keempat sebanyak 3 digit. Berarti yang untuk fungsi mid. Selanjutnya untuk yang tujuan diambil dari 3 digit kanan dari kode tiket. Oke, langsung saja untuk yang fungsi left kita bisa menggunakan fungsi left. Selanjutnya sama dengan teks yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi, ada berapa karakter yang akan kita gunakan? Ada 2 karakter yang akan kita ambil, EX, BS, dan seterusnya. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk fungsi mid, kode harga, saya akan ngambil fungsi mid ya, saya akan mengambil 3 karakter dari karakter keempat. Karakter keempat berarti 250, 175, dan yang lain-lainnya. Berarti karakter keempat sebanyak 3 karakter. Enter. Oke, selanjutnya ditarik ke bawah. Berikutnya untuk fungsi rect akan mengambil 3 karakter dari sebelah kanan sel yang akan dijadikan sebagai sumber referensi kode tiket, diambil sebanyak 3 karakter. Oke, selanjutnya tarik ke bawah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan contohnya untuk jenis bis dan tujuan. Jenis bis di sini kan ada 3 nih, ada EX, BS, dan EK. EX di sini nanti akan saya tampilkan eksekutif, BS akan saya tampilkan bisnis, dan EK akan saya tampilkan eksekutif. Caranya seperti apa? Kita menggunakan fungsi if, buka kurung, teks yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi, C29 sama dengan isinya ya, isinya EX sama dengan EX harus sama, huruf besar dan huruf kecilnya. Selanjutnya namanya apa? Eksekutif. Oke. Selanjutnya selain itu kita ulangi lagi if C29 sesuai dengan sel yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi sama dengan BS, ini isinya BS, berarti titik koma, bisnis. Jangan lupa kutipnya, bisnis,
Selanjutnya selain itu berarti ekonomi ini. Yang EK tidak usah didefinisikan lagi langsung, kenapa? Karena sudah masuk ke pilihan terakhir. Oke, selanjutnya kita tutup sebanyak buka kurungnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, berikutnya untuk kada tujuan ini sebenarnya hampir sama. Kalau JKT berarti Jakarta, BDG Bandung, BGR Bogor, SRG berarti Serang. Berarti ada tiga, berarti ada empat berarti tujuan. Sama dengan if buka kurung sel yang nantinya akan dijadikan sumber referensi yaitu pada tujuan sama dengan kutip 2 isinya JKT, maka tujuannya adalah Jakarta. Jakarta. Oke. Selain itu ulangi lagi if F29 sama dengan BDG ya. BDG titik koma Bandung, tujuannya adalah Bandung. Selanjutnya if lagi karena di sini ada 4 pilihan. If buka kurung F29 sama dengan BGR titik koma sama dengan titik koma maka, titik koma ini maka ya, Bogor. Nah selain itu pilihan terakhir nggak usah pakai if, langsung aja isinya apa, SRG berarti mewakili dari Serang. Selanjutnya tutup kurungnya sebanyak, buka kurung if-nya sebanyak 3 kali, enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Tarik ke bawah. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dan praktikum fungsi teks yang ada di Microsoft Excel. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita pahami, terutama yang perlu kita pahami adalah sumber referensinya atau sel yang nantinya akan dijadikan acuan, berikut berapa banyak karakter yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan fungsi left, mid, atau right. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.